Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hasto sebut Megawati ya cari sosok cawapres yang tidak punya ambisi pribadi. Siapa mereka begitu? Yang jelas bukan partai Golkar ya, bukan partai Demokrat begitu. Yang jelas bukan P3 begitu, dari P3 begitu ya. Lihat saja Sandi AHY kan ambisinya kan ingin jadi cawapres begitu. Lihat saja yang lain, apakah Pak Mahfud begitu kan? Bisa saja begitu kan, tapi mesin politiknya Pak Mahfud di mana begitu kan? Dia bukan ketua umum partai dan tidak punya partai begitu kan, dan tidak didukung oleh partai begitu. Juga kecil di satu sisi begitu kan. Ya pasti dia cari tokoh NU untuk menyeimbangi di Jawa Timur begitu kan ya, karena di Jawa Tengah kan jelas dia lumbungnya adalah PDIP. Tapi menjadi ketar-ketir juga ketika Anies Caimin itu masuk di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya kalau kita melihat yang terjadi selama ini begitu, bahwa kenapa Megawati agak kebingungan, PDIP agak kebingungan sekarang untuk memilih cawapres, karena di satu sisi banyak sekali yang kemudian ya lawan-lawan dari Pak Ganjar ini kuat begitu kan, seperti Pak Prabowo ya, seperti yang lain begitu kan ya, itu sangat kuat sekali begitu, dan bahkan Anies Baswedan ini yang paling terkuat ya katanya begitu ya dalam dunia politik ini begitu. Dan bahkan di satu sisi ada yang mengatakan begini ya, Hasto sebut Megawati jadi sosok cawapres yang tidak punya ambisi pribadi. Siapa mereka? Wah, kalau ini yang pas ya Pak Luhut katanya begitu ya. Wah, tambah Luhut ya tambah ya menurut saya pribadi kecil begitu ya. Sebab nanti ada ambisi partainya, minimal ya mau disebut petugas partai. Hasto aja yang jadi cawapres ya, dia sangat setia dan tidak punya ambisi ya. Tapi ambisi partai dan Mak Banteng gimana katanya begitu ya. Saya kira semua orang itu kan punya ambisi yang sangat luar biasa begitu ya. Ambisinya begitu, seorang cawapres ya pasti ambisinya mereka begitu ya. Tetapi kalau tidak didukung oleh partai P3, oleh partai yang tergabung di situ, saya kira buat apa juga begitu kan ya. Jangan-jangan Pak Ma'ruf Amin lagi begitu kan. Ya bisa saja begitu. Karena politik kita kan dinamis di situ begitu. Kita tunggu saja di situ begitu ya. Dan bahkan menurut saya pribadi begitu, melihat dari politik Ganjar ini kan sudah jelas begitu, di depan mata kan sudah kalah begitu kan, sudah mulai ada kebingungan mau apa coba begitu, gagasannya mulai diungkap ya, mulai dimunculkan, prestasinya mulai dimunculkan, walaupun tidak sebegitu ya itu aja begitu kan ya, karena orang akan melihat prestasinya seperti apa. Di Jawa Tengah 2 periode ya itu aja begitu, artinya selama ini kebingungan dari PDIP sekarang bagaimana sosok ini begitu bisa mendongkrak elektabilitas dari Pak Ganjar itu sendiri, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi cari sana sini begitu kan. Ya soalnya kan ketua umum pengusung ya capres sudah sangat ya dominan ambisi pribadinya katanya begitu. Tapi yang jelas ya orang berspekulasi di situ begitu, kenapa Ganjar mulai agak kebingungan begitu kan ya, cari sana sini dari pendukung-pendukungnya begitu kan ya, bahkan untuk menjadi untuk menjadi cawapres saja begitu kan masih cari sana sini begitu. Tapi yang jelas mulai bingung begitu kan, apalagi Pak Prabowo di situ begitu ya. Bahkan ini nih Hasto ya sebut Megawati dari sosok cawapres yang tidak punya nyali ambisi pribadi begitu, katanya begitu ya. Ketua Umum Partai Demokrasi ya Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri mencari sosok yang tidak memiliki ambisi pribadi sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Dan bahkan penjelasan tentang sosok cawapres yang dicari Megawati itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jadi sosok yang tidak memiliki ambisi dari diri pribadi ya dan kelompoknya. Kalau bagi kepentingan bisnisnya tetapi punya dedikasi bagi bangsa dan negara. Ininya juga dicari oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga ini bisa menjadi elemen ya of surprise ya bebernya ya. Dikutip dari Instagram PDIP Perjuangan. Ya kita lihat saja nanti bagaimana ya pesan ya dari dari Ibu Megawati yang kemudian apakah benar ingin mencari sosok seperti itu begitu. Ya kita lihat saja begitu kan. Siapa kira-kira? Ya Pak Mahfud. Ya saya kira mesin politiknya harus diperhitungkan begitu kan. Apakah yang lain juga diperhitungkan begitu. Jadi artinya selama ini melihat rekam jejak itu kan
menurut saya pribadi pasti ada. Tapi di satu sisi ya bagaimana rekam jejak Pak Ganjar ini begitu kan ya tidak terbongkar. Kira-kira seperti itulah dalam artian bahwa ya setidaknya bisa apa namanya menyimbangi wakilnya begitu kan ya. Dan seperti ini saya kira sulit untuk menemukan itu begitu. Pak Sandi dia punya ambisi begitu kan ya. Partai Demokrat kalau AHY disodorkan untuk menjadi cawapres, wah ambisi tambah luar biasa ambisinya begitu. Siapa mereka begitu kan ya. Dan yang paling dekat itu adalah bisa saja Gibran begitu kan. Apakah Gibran tidak punya ambisi untuk menjadi cawapres ya? Saya kira PDIP dengan PDIP itu saya kira ada kekalahan, semakin jauh kekalahan mereka begitu kan. Karena pada akhirnya ya cari tokoh yang lain ya. Jangan hanya Gibran begitu kan. Tidak hanya yang lain juga. Ya Ridwan Kamil bisa saja begitu kan ya. Ya kita lihat saja apakah Ridwan Kamil atau apa. Tetapi Ridwan Kamil itu punya keterikatan dengan partai Golkar di situ begitu. Jelas kalau ada keterikatan Partai Demokrat tidak mungkin ya Golkar itu dikhianati begitu kan ya. Tapi yang jelas kalau Golkar legowo ya silahkan begitu. Tapi kan yang namanya sebuah partai ya. Partai Golkar sudah mendukung Pak Prabowo, ada kadernya yang membelot. Ya dalam politik kita kan sah-sah aja. Ada dramatis yang di detik-detik akhir itu begitu. Saya kira perdebatan ini kan yang dicari oleh Ibu Megawati saya kira sudah mulai agak kebingungan siapa mereka begitu kan ya. Ada kemudian ya orang yang rekam jejaknya baik tapi tidak punya prestasi begitu kan. Tidak punya uang ya. Ya finansial itu juga dipikirkan loh ya. Tapi ketika itu diumumkan, wah ini ternyata orang itu memang tipe-tipe progresif ya, development leader. Misalnya itu juga bisa terjadi. Bahkan dalam keterangan itu dijelaskan bahwa Hasto menyebutkan adanya kemungkinan nama cawapres Ganjar tidak masuk dalam radar lembaga survei. Itu sejak dari dulu begitu kan. Seperti Pak Mahfud apakah masuk, Ridwan Kamil apakah masuk begitu. Ia mengatakan bisa saja muncul tokoh-tokoh menjelang pendaftaran di situ begitu. Yang jelas sudah paham begitu karakter dari PDIP sebenarnya bahwa bisa saja ada Pak Sandi begitu kan, ada Pak Mahfud, ada Ridwan Kamil begitu kan. Tapi yang jelas ya bisa saja lebih dekat itu adalah Pak Mahfud di situ begitu. Bagaimana dengan Pak Mahfud? Pak Mahfud bisa saja dari warga Madura begitu kan, ya ada yang mendukung Pak Mahfud. Tapi di satu sisi sekarang itu lebih dominan kepada Anies Baswedan di Madura begitu. Karena dianggap bahwa Pak Mahfud itu adalah mesin politiknya ya koalisi pemerintah, orang-orang akan enggan untuk mendukung Pak Mahfud. Apalagi di satu sisi ya warga Madura begitu kan ya. Karena kita jelas di situ begitu. Apalagi PR-nya Pak Mahfud 360 triliun kemana begitu. Jadi ini yang mesti kita lakukan. Tapi rekam jejak Pak Mahfud itu sangat baik begitu kan, sangat diminati begitu kan. Kalau begitu Pak Mahfud kalau nggak salah begitu dalam beberapa keterangan, kalau ini begitu kan ya korupsi begitu kan, lalu kemudian dimiskinkan begitu ya, lalu kemudian ini menjadi satu kebijakan-kebijakan yang baik. Saya kira ini menjadi momen ya simpati ya kepada masyarakat. Karena siapapun yang korupsi nanti dimiskinkan itu masyarakat akan berbondong-bondong untuk mendukung itu begitu. Tapi yang namanya politik bisa saja begitu kan. Anies Baswedan ya kebijakan-kebijakan itu akan diterapkan oleh Anies Baswedan dengan Caimin. Bisa saja seperti itu begitu ya. Karena ini menarik begitu tentang lembaga hari ini KPK begitu kan yang begitu lemahnya begitu ya. Siapa lagi kalau bukan para pejabat-pejabat, para calon presiden, calon wakil presiden yang punya kebijakan ini untuk bisa mengatasi ini begitu. Biar dipercaya lagi lembaga KPK begitu. Sebelumnya ya Kompas TV memberikan Hasto Kristono menyampaikan kepada seluruh kader ya yang kader agar berani berimajinasi untuk memenangkan pemilu di 2024. Ya jangan hanya imajinasi begitu kan. Hal itu diungkapkan saat membuka rapat kerja daerah ya. Gagasan tersebut disampaikan Hasto di sela sambutannya menunjukkan desain mobil bioskop ya, bahkan keliling milik PDIP. Bahkan Hasto lantas menyinggung kantor PDIP yang berada di dekat museum dan galeri presiden. Saya kira ucapan-ucapan Hasto ya seperti itu aja begitu kan ya. Menurut pribadi bisa saja berubah-ubah begitu. Karena yang namanya Hasto itu sama dengan yang lain ya. Apa yang dibicarakan itu ya tidak masuk begitu kepada warga Indonesia begitu. Ya hanya itu aja begitu. Karena pada hakikatnya ya si Hasto mau ngomong apa-apa itu tidak dipercaya oleh oleh masyarakat tentunya begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja begitu kan, cari sosok seperti itu kan sangat angel begitu ya. apalagi di musim tahun-tahun politik seperti ini begitu.
Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini begitu ya. Jangan lupa di subscribe.